menjadi hadiah buat kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat slide yang pertama please. Kita melihat mengenai kontak center di Asia Pasifik. Kalau kita melihat Asia Pasifik, pertumbuhannya sangat dahsyat, 20-30% tergantung daripada negaranya. Kalau kita berbicara Australia sekarang sudah mencapai total kurang lebih 300.000 seat Bapak Ibu sekalian. Di dunia call center memang kita menyebut jumlah tempat duduk atau jumlah seats, bukan jumlah center kalau kita mengukur pertumbuhan kontak center. Di Australia mencapai 300.000 seat. Yang kedua, urutan kedua adalah India. Di India juga tidak ketinggalan Bapak Ibu sekalian, sampai 300.000 seat. Bagaimana dengan di China? China kurang lebih saya perkirakan di tahun ini bisa mencapai 200.000 seat. Padahal China sudah baru memulainya hanya beberapa tahun yang lalu. Kemudian bagaimana dengan Filipina Bapak Ibu? Sebagai urutan keempat, di Filipina sudah mencapai 150.000 seat. Oke, jangan dilanjutkan oleh Malaysia kurang lebih 30.000 seat, Thailand 20.000 lebih, kemudian kita punya Korea, kita punya Hong Kong ya kurang lebih antara 20.000, kemudian Singapura kurang lebih 18.000 seat, dan Indonesia berapa Bapak Ibu? Ada yang pernah menghitung? Berapa di Indonesia kira-kira? Berapa Bapak Ibu? Nggak ada yang pernah menghitung. Oke, baik. Angkanya kurang lebih di bawah 15.000 Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua yang ada di Indonesia. Ternyata kita walaupun ketinggalan, tapi sebetulnya angkanya cukup menggembirakan ya. Pertumbuhan di Indonesia juga 20% per tahun Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di total jumlah seluruh di Asia Pasifik, total seats-nya adalah 1,2 juta kurang lebih. Bayangkan kalau satu seat bisa di-occupy atau bisa dipergunakan oleh 3-4 agent atau CSO, berarti totalnya ada sekitar 4 juta angkatan kerja di kontak center. Ini bukan satu angka yang kecil ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau untuk orang Indonesia yang katanya unemployment rate-nya sangat tinggi sekali.